Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial Oracle database-nya ya. Kali ini kita akan belajar terkait dengan tipe data varchar. Mulainya silakan teman-teman jalankan Docker-nya dan buka Visual Studio Code-nya. Kita masih akan menggunakan database yang sama dengan latihan sebelumnya ya. Nah, yang ini kita akan klik kanan New SQL File seperti ini. Saya akan tutup sidebar-nya. Oke, ini rangkuman materi kita. Nah, varchar 2 yang akan kita pelajari. Jadi varchar 2 tipe data varchar generasi kedua yang pada mulai sejak Oracle 12C ya. Tipe data ini digunakan untuk menyimpan string karakter. Varchar 2 dapat menyimpan nilai berkisar 1 sampai dengan 4000 byte. Saat membuat kolom dengan tipe data varchar 2, kita harus mendefinisikan panjang string maksimumnya, baik dalam byte maupun karakter. Cara penulisannya seperti ini ya. Varchar 2, kemudian dalam kurung kita definisikan maksimum size-nya berapa dan satuannya apa. Nah, secara default, jika kita tidak mencantumkan satuannya, byte ataupun karakter, maka dia akan menggunakan byte. Nah, jika tidak kita definisikan secara eksplisit ya. Jadi misalkan kita dalam kurung 20, berarti nanti varchar maksimum panjangnya adalah 20 byte panjang maksimumnya. Nah, panjang maksimum dari varchar kita bisa lihat ya menggunakan max string size. Nah, ini sejak Oracle Database 12C kita dapat menentukan ukuran maksimum 32767 untuk varchar tipe data ya. Nah, kita coba sekarang cek ya. Nih, kita coba select dulu. Saya akan select name. Nah, kemudian saya mau ambil lagi value. Ini akan kita ambil dari variabel parameter. Nah, yang ini ya, yang kedua nih. Parameter kita tambahkan di sini where name-nya kita akan ambil dari max string size. Nah, ini ya. Saya tutup dengan titik koma, saya tekan Ctrl E. Nah, ini ada error. Ini max string size tidak ada. Kita coba ya. Value name max string size parameter where. Oh, ini ada dua ya. Sorry ini. Ini karena kita duplicate penulisannya. Oke, ini ada ya maksimum size ini standar sekarang masih kondisi di database kita masih menggunakan value standar. Oke, nah sekarang kita akan coba contohkan untuk membuat sebuah table dengan tipe data varchar. Saya mau create, nah table e-contact. Nah misalkan kita mau buat e-contact. Ini kayaknya saya sudah bikin, kita akan drop dulu ya. Saya akan drop table e-contacts. Nah, ini e-contactsnya kita hapus dulu. Kita run. Oke, sudah terhapus. Nah, sekarang kita akan create ulang. Create table e-contacts. Nah, kita akan buat e-contact baru. Nah, kita akan buat e-contact ID. E-contact ID ini kita akan buat tipe datanya number. Nah, ini kita akan buat auto increment ya. Generated by default. Nah, kita akan generate by default adalah dia identity dan dia adalah primary key. Nah, ini kolom pertama. Nah, kemudian kita akan buat employee ID. Employee ID kita buat tipe datanya number. Nah, ini kita buat tidak boleh kosong. Oke, kemudian kita akan buat
first name. Nah, first name kita buat varchar 2. Nah, ini yang mau kita tentukan. Kita mau tentukan panjangnya adalah 20. Nah, kalau misalkan kita menuliskan seperti ini, maka defaultnya dia adalah byte. Berarti ini panjangnya adalah 20 byte. Nah, kita akan buat constraint-nya adalah not null. Tidak boleh kosong ya. Kemudian kita buat last name. Nah, last name kita buat juga varchar 2. Panjang datanya kita buat sama ya. 20 dan ini juga tidak boleh kosong. Oke. Kita buat font. Nah, font ini kita buat varchar 2. Ini karena kita sedang belajar varchar ya. Ini kita buat 12 karakter aja dan tidak boleh kosong. Nah, kemudian kita akan buat foreign key dengan employee. Nah, ini foreign key kita akan pelajari lebih detailnya di video ke depan ya. Foreign key. Nah, foreign key-nya kita akan gunakan employee ID. Employee ID, nah kita akan referenskan. Nah, kita akan referenskan dengan tabel employee. Karena kita memiliki tabel employee dengan kolom employee ID. Nah, ini karena kita ada joinnya, kita ketika on delete kita akan lakukan cascade. Nah, jadi ketika ada dihapus dia akan hilang juga relasinya ya. Oke, ini kita akan generate. Nah, ini kita run. Nah, ini ada error. Nah, reference employees ID. Ini ada error di reference. Oh, ini kurang S ya, references. Nah, kita run lagi. Oke, ini sudah berhasil ya. Nah, sekarang kita akan coba masukkan data. Nah, kita akan coba data yang benar ya, tidak melebihi dari 20 karakter dulu. Kita akan insert into. Nah, yang mau kita insert adalah e-kontak. Nah, e-kontak ini yang mau kita isi adalah employee ID. Kalau yang e-kontak ID kan ini sudah auto ya, auto generate, jadi kita tidak perlu definisikan. Kemudian kita akan ambil first name. Ini tidak boleh null. Kemudian last name juga ini tidak boleh null. Kemudian ada font. Font juga ini tidak boleh null. Nah, setelah itu kita akan isi value. Nah, value-nya misalkan kita kasih employee ID-nya 1. Kemudian kita buat nama asal aja ya. Brandon misalkan. Kita kasih last name-nya Willy. Kemudian ini misalkan kita kasih nomor teleponnya 202. Ini random aja ya. 555 0193. Nah, misalkan seperti ini ya. Ini kita coba jalankan, kita blok, kita run. Ini berhasil kita simpan. Kalau misalkan kita select bintang from kontak. Nah, ini datanya ada. Ctrl E. Oh, salah. Apa ini? Oh, select bintang from kontak. Kita run. Nah, ini baru sudah ada datanya ya. Ini satu Brandon Willy dan ini nomor teleponnya. Oke, ini sudah berhasil kita simpan. Nah, sekarang kalau misalkan kita menginput data yang terlalu panjang, maka si Oracle akan memberikan pesan error. Kan di sini kan kita sudah membatasi nih varchar 20, artinya maksimum karakter yang kita gunakan adalah 20. Misalkan saya mau insert into kontak. Nah, kita mau gunakan field yang sama ya. Employee ID, kemudian first name,
kemudian last name, kemudian di sini kita ambil font. Oke, kita tambahkan di sini value. Nah, value-nya kita kasih 10 misalkan ya. Nah, yang ini kita gunakan agak panjang ya, random number lah ini. Ini untuk contoh aja. Nah, misalkan kepanjangan seperti ini ya. Oke, kemudian kita akan isi di sini gray. Nah, kemudian kita kasih numbernya ini random number lagi. Oke, sini nih ya. Sekarang kita akan blok. Nah, dan kita run. Lihat di sini. Ini ya, kontak first name aktual 66 karakter. Maksimum yang bisa kita gunakan adalah 20 karakter. Nah, ini jumlah dari kiri ke kanan ini ada 66. Jadi, gitu ya. Kalau misalkan kita sudah definisikan di sini banyak 20 karakter, maka kita tidak bisa menyimpan melebihi 20 karakter. 20 byte. Nah, karena kita melebihi, maka si Oracle memberikan pesan error. Jadi, kalau kurang kita bisa menyimpan, tadi kan ini hanya segini ya. Ini lebih kecil daripada 20. Tapi ketika kita melebihi, maka dia kasih pesan error. Nah, dan ketika disimpan, ini untuk tips aja ya, ketika teman-teman menggunakan tipe data dengan tipe data string, ini baik menggunakan varchar 2. Kenapa? Karena varchar 2 ketika disimpan, dia tidak menyimpan untuk alokasikan semuanya ya. Kayak karakter yang kemarin dia akan alokasikan semua. Tapi kalau misalkan varchar dia akan simpan sesuai dengan karakter yang ada. Misalkan di sini hanya segini, maka yang disimpan hanya segini. Kalau karakter dia akan fullkan sampai maksimum yang dialokasikan. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalkan tips, kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan tipe data yang sifatnya string, maka gunakan varchar 2 ini. Itu kalau misalkan memang memungkinkan sebagai string. Tapi kalau misalkan panjang ya teman-teman bisa gunakan tipe data yang lebih panjang, yaitu teks ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk tutorial kali ini. Jadi kita telah belajar terkait dengan tipe data varchar. Jadi kesimpulannya tipe data varchar kita gunakan untuk menampung string karakter. Yang maksimum kita bisa gunakan adalah 1 sampai dengan 4000 byte. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.